فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا أيها الراجون منه شفاعة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, sumalhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada Nabi kita tercinta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lihat dari pertanyaan pertama, Bolehkah pas lagi halangan, ya, dalam keadaan mens, mandi, keramas dan potong kuku, gimana hukumnya? Mandi keramas silahkan, potong kuku tidak boleh sebelum bersih. Kita lagi halangan, keramas boleh, yang penting jangan niat mandi, bersih. Ya, keramas saja udah, ya. Keramas nggak jadi masalah. Kita dalam halangan mens atau junub atau apa belum sempat mandi bersih, mau keramas saja. Ya, kalau kagak rambutnya bau. Ya, betul gak? Iya, keramas saja. Potong kuku tidak boleh sebelum bersih, ya. Silahkan, tidak jadi masalah. Bolehkah yang lagi halangan ngajar Iqra? Boleh, yang penting gak boleh di dalam masjid. Ya, di dalam rumah Allah nggak boleh. Ngajar Iqra boleh, ya, silahkan. Yang penting jangan di masjid. Megang Iqranya nggak apa-apa, ya, karena bukan daripada Al-Quran, sudah terpisah, ya. Yang penting jangan ngajarnya di dalam masjid. Ya, mens boleh gak kita zikir di musola? Boleh. Masjid rumah Allah, musola nggak ada dalam Al-Quran. Ya, makanya hati-hati kalau ente mewakafkan tanah buat masjid apa musola. Yang pasti masjid terbagi menjadi dua, ada masjid jami, ada masjid. Masjid tok tidak boleh digunakan sholat Jumat, masjid jami digunakan untuk sholat Jumat. Ada gak sholat tahiyat musola? Ada gak? Ente itikaf di masjid tapi di musola? Masjid. Jadi ilmu mesti jelas. Kenapa ulama kita dahulu bangun musola? Satu, kalau ada saudari kita yang dalam keadaan mehens, haid, ya, dia ingin hadir majelis zikir, bisa dia zikir di musola. Paham nggak? Ya, kalau kita sebut dulu langgar, kayak apa ya, langgar, ya, ya surau atau ya, nah itu nggak jadi masalah. Atau musafir datang, ya dia ingin istirahat di itu tempat, itu tidak jadi masalah. Masjid tidak boleh. Bolehkah di tempat
majlis atau masjid ada acara tahlilan, boleh, mau di masjid, majlis taklim boleh, tapi yang mimpin ibu-ibu. Sedangkan banyak jamaah laki-lakinya, hukumnya gimana? Harus laki-laki. Ya. Harus laki-laki. Mau ibu-ibunya 100, lakinya cuma 1, ya laki yang pimpin. Ya. Harus laki-laki yang memimpin acara itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki itu pemimpin bagi perempuan. Ya. Jadi silakan tahlilan, tapi yang mimpin siapa? Yang mimpin laki-laki. Kalau memang ada laki-laki. Tapi kalau perempuan semua, ya perempuan yang pimpin, ya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, saya diwarisi tanah sama ibu saya yang sudah meninggal, tapi tanah itu mau dijual sama bapak sama ibu tiri, tapi saya enggak boleh. Dilihat dulu, ini tanah dibeli ame ibu kita sebelum nikah, ame bapak tiri kita apa setelah nikah. Karena waris itu ya yang bisa didapatkan setelah dia nikah dan dimiliki bersama. Misalkan seseorang ingin nikah, seorang perempuan ingin nikah dengan seorang laki-laki, tapi dia udah punya rumah. Sebelum nikah dia udah punya rumah sendiri. Tidak ada hak si laki itu begitu menikah mendapatkan jatah, nggak ada. Begitu juga si perempuan sama. Jadi dilihat dulu nih, waris ini dilihat ya. Nah, ini boleh nanti diteruskan ditanya dengan pribadi ke ana, tapi mesti jelas terlebih dahulu. Apalagi ibu tiri yang mau jual, dia siapa? Dia nggak ada hak di dalam waris tersebut. Ya, dari warisan ibu kita. Nanti boleh dilanjut ditanya. Kalau ana jabarin lagi panjang lagi nih masalah waris, subhanallah, mesti hati-hati ya. Jadi nanti boleh ditanya secara pribadi, minta nomor telepon ana atau bagaimana. Yang selanjutnya, jika seseorang difitnah, disebut-sebut sebagai pembuat masalah atau biang kerok dimanapun, atau dibilang suka main dukun, orang yang menyebutkan itu orang yang sangat rajin ikut pengajian. Bagaimana menyikapi orang tersebut? Apa kita diam saja dengan kelakuannya dan sikapnya yang membuat hati panas? Wah, kayak kompor. Nah, dan sudah membuat nama baik jelek karena kita hanya manusia biasa. Bagaimana caranya, Beb? Lawan dengan apa? Dengan bukti akhlak. Nabi semakin difitnah, Nabi semakin nunjukin. Ya, dulu kalau datang para pembesar ke kota Mekah, itu Abu Jahal, Abu Lahab langsung deketin. Hei, kamu mau usaha di kota Mekah silahkan. Kamu mau berdagang di kota Mekah silahkan. Kamu ingin bersahabat dengan warga di kota Mekah silahkan. Tapi ingat satu ya, kamu jangan dekat sama orang yang namanya Muhammad. Jangan. Muhammad itu tukang sihir. Orang kalau udah kena omongannya pasti terhipnotis. Muhammad itu dukun, jangan dipercaya. Tapi apa Nabi nggak tahu ucapan itu? Nabi tahu. Semakin Nabi difitnah, Nabi makin semangat menunjukkan kejujuran dan kebenarannya. Ya. Jadi bagaimana caranya, Beb? Lawan dengan bukti. Tunjukkan kita bukan dukun, tunjukkan. Ya, kita ini bukan penghancur, tunjukkan. Bagaimana? Dengan sikap baik kita, dengan pribadi baik kita. Ya, semakin orang membicarakan kejelekan kita, entar juga semakin capek dia. Ya, makin capek dia. Ya, yang kedua, kalau dia dari majelis, ya mungkin dia majelisnya majelis pohon sengon kali ya. Mohon majelis benar. Ya, nggak boleh ya.
Jadi bagaimana caranya? Lawan dengan sikap dan akhlak kita yang benar yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi itu setiap mau ke masjid, Bu, dilemparin ame kotoran onta. Suatu saat Nabi lewat, Nabi tanya, mana yang sering lempari aku dengan kotoran? Dia lagi dalam keadaan sakit ya Rasulullah. Bagaimana akhlak Nabi? Apa Nabi bilang mampus? Kagak. Kalau kita kan begitu ya, ada orang iseng sama kita lihat nih nggak iseng nih, kemana sakit, biar mampus tuh orang. Nah, tapi Nabi nunjukin dengan akhlak. Apa Nabi bilang? Nih, tolong kamu pergi ke pasar belikan makanan dan berikan khobar kepada keluarganya. Kalau nanti aku Muhammad akan datang membesuk orang tersebut. Lihat, padahal tiap hari lemparin Nabi kotoran. Kotoran onta, Nabi mau ke masjid lemparin kotoran onta, Nabi nggak marah, Nabi pulang, Nabi ganti baju lagi. Ya, tenang, azab Allah akan turun kok buat orang begitu. Nggak usah tahu, jangan kita yang balas, biar Allah yang balas. Kalau Allah yang balas, luar biasa kita dapatnya. Yang penting kita tunjukin dengan akhlak yang baik. Nabi datang, begitu dia dengar Nabi mau datang ke rumahnya, dia bilang sama anaknya, nah aku nih nggak bisa bangun, kau gali lubang di depan tempat tidurku nih, di sini kau gali. Kenapa? Biar Muhammad nanti injak ini lubang, dia akan masuk dan kita kubur hidup-hidup. Masih punya jahat sama Nabi Muhammad. Akhirnya singkat cerita Nabi datang ke rumahnya, ucapkan salam, diterima. Mana ayahmu? Ayah ada di kamar tidak bisa bangun ya Rasulullah. Akhirnya Nabi masuk ke kamarnya. Ini orang di tempat tidur berbaring udah bilang, mampus kamu Muhammad, mampus kamu Muhammad, mati kamu sekarang. Begitu Nabi ingin injak itu lubang, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menjaga lubang tersebut, sehingga tatkala Nabi injak itu lubang tidak jebol. Dan orang itu kaget, kenapa nggak jatuh nih Muhammad? Akhirnya dielus sama Nabi, Nabi doain. Seketika itu juga penyakitnya hilang dan menangis orang tersebut. Ya Rasulullah, orang yang memerintahkan aku Abu Jahal. Dia memberikan tugas kepadaku, setiap hari lemparkan engkau dengan kotoran onta. Tapi Abu Jahal yang memerintahkan aku ya Rasulullah, itu tidak pernah datang selama aku sakit, tidak pernah membesukku. Sedangkan engkau yang aku zolimi, aku sakiti, bukannya engkau sumpahi aku, bukannya engkau hinakan aku, tapi engkau besuk aku dan engkau doakan aku. Ya Muhammad, ketahuilah mulai sekarang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan engkau ya Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya itu orang masuk Islam. Dengan apa Nabi nunjukin? Dengan akhlak yang baik, sifat terpuji. Selanjutnya, apa hukumnya kalau orang suka melarang orang ingin bersilaturahmi ke saudara, sedangkan yang melarang kita itu orang tua kita sendiri? Diam-diam aja udah. Ya, silaturahmi hukumnya wajib. Iya, jalan aja, karena baik bukan buruk. Ya, siapa orang yang memutuskan silaturahmi 3 hari berturut-turut, dakhalan nar, masuk neraka. Kata Nabi, kekal tempatnya di neraka. 3 hari, 3 kali ya, 3 hari ini 3 kali berturut-turut dia mutusin silaturahmi, tempatnya kekal di neraka. Siapa yang mau? Nggak boleh kita mutusin silaturahmi. Ya, nggak boleh, ame saudara, ame tetangga, ame kerabat, ame saudara, ame semua seiman, seagama, nggak boleh kita memutuskan tali silaturahmi. Ya, jangan gara-gara kita bawa ke anak, cucu dan keturunan kita, itu salah, nggak boleh. Ya, kadang begitu tuh manusia tuh tekaknya tuh. Ya, nggak boleh. Yang ada kita paham ilmu, kita bisa menyatukan. Ini orang dulu nggak ada masalah dengan orang tua kita, atau orang tua kita ada masalah dengannya, kita malah bisa mendamaikan. Di zaman Nabi Allah Daud alaihi salam, ada seseorang diberikan khabar, hei, umurmu seminggu lagi atau sebulan lagi. Apa yang dilakukan orang ini? Dia silaturahmi kemana-mana, dia minta maaf. Kalau aku punya dosa, aku punya salah, maafkan ya, karena umurku ini nggak lama lagi di dunia. Mungkin bisa seminggu, 2 minggu atau sebulan lagi.
Dia keliling. Saking asiknya dia keliling minta maaf, dia lupa. Udah sebulan lebih deh. Kok nggak mati-mati? Akhirnya dia bermunajat kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan khabar, kau punya umur diperpanjang. Kenapa? Karena engkau rajin bersilaturahmi. Alhamdulillah dia silaturahmi terus 100 lebih umurnya. Makanya ame silaturahmi jangan males. Ya. Jangan ada waktu silaturahmi jalan. Enggak ke saudara, enggak ke keluarga, ke teman, ke sahabat. Jangan maunya kita disilaturahmiin melulu. Nabi pun begitu. Ya. Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW itu setiap pagi selalu beliau keluar dari rumahnya. Beliau silaturahmi. Kemana? Ke tempat sahabat, kerabat, saudara. Ya. Sampai kemana? Ke tempat musuh pun Nabi datangkan. Ya. Nah, dengan itu jangan kita memutuskan tali silaturahmi. Nah, inilah pertanyaan demi pertanyaan. Ahlan, sehat. Ya, yang Al-Faqir dapat bisa jawab. Dan yang terakhir, kita ini berada di bulan Rabiul Awal. Ayo, bangkitkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Tapi jangan di bulan Rabiul Awal aja, dari ini bulan sampai seterusnya. Ya. Padahal kalau kita lihat nih bulan Rabiul Awal bulan biasa aja, bulan biasa. Ya. Bulan yang mulia itu ada 4, Syahrul Hurum. Ya, bulan Zulhijjah, Zulqa, terus dan bulan Rajab. Itu di Al-Qur'an. Dari dulu bangsa Arab. Lalu dengan munculnya Nabi Muhammad SAW ditambah menjadi 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Ini bulan yang mulia, ada 5. Bulan Rabiul Awal, bulan biasa. Loh, kenapa Nabi Muhammad SAW tidak dilahirkan di bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram atau Rajab? Ini bulan mulia. Kenapa tidak dilahirkan di bulan Ramadan? Kenapa di bulan Rabiul Awal, bulan biasa? Nah, kita di dalam Asraqal selalu mengucapkan Rabbi faghfirli dzunubi, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahanku ya Allah, bil barakatil hadi Muhammad, dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sumber keberkahan. Yang jauh dari Nabi Muhammad akan jauh dari keberkahan. Mana bukti keberkahan Nabi? Ini kita lihat bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal bulan biasa aja. Kenapa bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang mulia? Karena bulan Rabiul Awal, di bulan ini telah lahir manusia mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua umat Islam mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan daripada Rabiul Awal. Bulan biasa menjadi bulan mulia karena Nabi Muhammad. Hari yang mulia itu hari Jum'ah. Bagi kaum Yahudi mulianya dia hari Sabtu. Kaum Nasrani mulianya hari Minggu. Hari Senin, hari biasa. Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di hari Jumat, hari yang mulia? Kenapa di hari Senin, hari biasa? Tapi hari Senin yang menjadi hari biasa bisa menjadi hari yang mulia karena di hari Senin telah dilahirkan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua umat Islam setiap hari Senin melaksanakan puasa sunnah. Ini hari Senin bisa mulia karena Nabi Muhammad. Apalagi semuanya berkah Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di kota Madinah, bukan di kota Makkah? Padahal kota yang mulia itu kota Makkah. Kenapa bisa mulia? Karena ada Ka'bahnya, ada Hajarul Aswadnya.
Tapi kenapa Nabi Muhammad dikubur di kota Madinah? Kota biasa, kota nggak ada apa-apa. Kenapa nggak di kota yang mulia? Tapi kita lihat sekarang kota Madinah bukan per minggu, bukan per bulan, bukan per tahun. Setiap hari kota Madinah didatangi jutaan orang untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah bisa mulia bukan karena dimuliakan, tapi kota Madinah bisa mulia karena kota Madinah telah menjadi tempat tinggal dan magam kuburan sekaligus Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apalagi nih kita manusia nih, kita umat Nabi Muhammad. Kok kita bisa mulia sih? Mulia kita apa? Ibadah kita semana? Kita belum pernah ibadah sampai kaki kita bengkak kayak Nabi. Mulia kita apa? Bangun tidur udah berbuat dosa, mau tidur punya salah. Tapi kok kita bisa dijadikan umat yang mulia? Mulianya kita apa? Apa umur kita melebihi umur umatnya Nabi Nuh? Enggak. Umatnya Nabi Nuh umurnya ratusan tahun. Umur kita paling top berapa? 70, 80. Umat Nabi Musa itu punya tenaga lebih kuat dari kita, lebih gagah dari kita. Kita punya tenaga di bawah umatnya Nabi Musa. Apa yang mesti kita banggakan? Nggak ada yang bisa kita banggakan ya ikhwan. Tapi kenapa kita menjadi manusia yang paling mulia? Kemuliaan kita dapatkan karena kita dilahirkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena pribadi kita. Kita bisa mulia karena Nabi Muhammad. Dengan itu kemuliaan yang udah kita dapatkan, mari kita buktikan dengan apa? Cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita udah nggak pernah ngelihat Nabi, nggak pernah bertemu Nabi di dunia, nanti di akhirat kita juga nggak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat bernama Syauban. Dia tatkala bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajahnya dalam keadaan pucat. Nabi tanya, "Ya Syauban, engkau sakit apa? Wajahmu pucat. Apakah engkau sakit?" "Aku tidak sakit ya Rasulullah." "Lalu kenapa?" "Ya Rasulullah, aku di dunia setiap hari melihat wajahmu, bertemu denganmu, duduk bersamamu. Aku ini lemas dan pucat ya Rasulullah. Aku takut nanti di akhirat aku berpisah denganmu." Apa yang Nabi katakan? "Almar'u ma'aman ahab." "Ya Syauban, engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai." Artinya di dunia engkau bersamaku, di akhirat engkau bersamaku. Sahabat cuman ngeri dia masuk surga tidak bersama dengan Nabi Muhammad. Apakah kita sehari udah pernah menangisi diri kita karena rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita udah renungkan diri kita per hari berapa banyak kita nggak bersolawat kepada Nabi Muhammad? Ayo masuk bulan Rabiul Awal ini menyambut hari lahirnya Nabi Muhammad, bangkitkan cinta kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pererat hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, gimana cara mempererat hubungan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mudah, sangat mudah. Bagaimana caranya? Makan dengan cara makan Nabi. Kalau ente mau dekat dengan Nabi Muhammad, bagaimana cara makannya Nabi? Ikuti cara makannya Nabi. Bagaimana cara duduknya Nabi? Ikuti cara duduknya Nabi. Bagaimana Nabi masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, apa yang Nabi baca dan bagaimana cara Nabi? Ikuti cara Nabi. Kalau kita memakai cara Nabi Muhammad, kita dekat dengan Nabi Muhammad. Itu tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita sekarang kalau ada orang ucapin salam, "Assalamualaikum," dari belakang misalkan diucapkan salam, mungkin pala doang yang nengok, "Waalaikumsalam." Tapi kalau Nabi bagaimana? Nabi kalau ada yang ucapin salam bukan palanya doang yang nengok, semua badan-badannya berbalik. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau ada anak kecil ngajak bicara Nabi bagaimana? Apakah Nabi dalam keadaan diri, itu anak dalam keadaan diri? Enggak. Nabi Muhammad SAW katakan,
tunggu sebentar. Nabi duduk, Nabi sepantarin dengan ini wajahnya ini anak kecil, baru Nabi katakan bicaralah engkau. Nabi duduk dulu. Begitu besar akhlak Nabi kepada anak-anak kecil. Ya, itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau dekat dengan Nabi Muhammad, itu caranya. Ikuti bagaimana cara Nabi minum, bagaimana cara Nabi makan, bagaimana cara Nabi tidur, bagaimana cara Nabi memakai pakaian. Semua kita pakai cara Nabi Muhammad SAW. Maka di dunia kita dekat dengan Nabi Muhammad, di akhirat kita bisa langsung melihat wujudnya Nabi Muhammad SAW, berada di dalam syurga bersama Nabi Muhammad SAW. Jangan kita sia-siakan. Karena masuk surga tanpa Nabi Muhammad hampa, nggak ada artinya. Nggak ada artinya kita di surga nggak ngelihat wajah Nabi Muhammad, nggak ada. Nggak ada istimewanya surga tanpa Nabi Muhammad SAW. Fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likauni hifbi fiha khayyama. Surga yang bikin aku tertarik, kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, bukan karena ada bidadarinya, bukan karena ada makanan yang lezat di dalamnya, bukan karena ada hiasan mentereng di dalamnya. Aku ingin masuk surga karena di dalam surga ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu yuk buktikan cinta kita dengan Nabi Muhammad. Bukan di bulan Rabiul Awal aja. Mulai sekarang kita bangkit dan seterusnya kita bangkit cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman dan Islam kita. Tambahkan kecintaan kita yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala berkahkan kehidupan kita, dari kehidupan duniawi kita sampai kehidupan ukhrawiyah kita dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.